Allah udah atur tuh, kalau nanti kamu mati, pembagian harta yang kau tinggalkan tuh, anakmu laki-laki dapat 2 bagian, anakmu perempuan dapat 1 bagian. Kemudian kalau anakmu nggak ada laki-laki, fa'inkunna nisa'an fawqa ibnataini falahunna thulutsa ma tarak. Anakmu perempuan yang jumlahnya lebih dari 2 atau 3 atau 4, maka dia mendapatkan 2/3 dari harta yang kau tinggalkan. Wa in kanat wahidatan fala adid. Tapi kalau anakmu cuma 1 perempuan, dia mendapatkan setengah dari harta yang kau tinggalkan. Wa li abawayhi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Kalau kau punya ayah dan ibu, maka ayah dan ibumu mendapatkan 1/6 dari harta yang kau tinggalkan. Semua detail itu namanya asas ijbari. Asas ini mengingatkan kita tentang nasihat ulama ini bahwa ada kita punya harta, tapi paling pun dia jauh menemani kita sampai kita diantar ke tepi kubur. Bapak punya mobil bagus Pak, palingnya dibawalah ke kuburan nanti mengantar jenazah tuh. Ada yang punya bapak punya kendaraan, anak-anaknya pakai itu ke kuburan supaya ngantar bapaknya. Tapi harta itu macam mana? Harta itu akan beralih. Beralihnya dari mana? Dari milik bapak langsung Allah alihkan ke milik ahli waris. Berarti harta gak kita yang punya, Ustaz? Enggak. Berarti harta titipan, ya titipan. Berarti kalau kita mau mati gak usah pesan banyak-banyak kan? Gak usah. Berarti kalau kita mau mati gak usah kita atur mana harta untuk anak-anak kita. Gak usah, Allah udah ngatur. Berarti kalau nanti kita mati gak boleh wasiat, Ustaz? Boleh, tapi diwasiatlah kepada selain ahli waris yang berhak. Misalnya bapak punya anak nih, anak bapak ada 3, tapi bapak wasiat, nanti kalau aku mati, aku berwasiat itu rumah yang sana jadi milik adik kalian yang paling kecil, karena kalian kan udah sekolah tinggi, adik kalian belum. Nah, itu wasiat kepada ahli waris yang berhak mendapat warisan. Kalau tidak disetujui oleh ahli waris secara hukum Islam, wasiat itu ditolak. Berarti Pak Ustaz kalau sama cucu boleh. Misalnya bapak punya anak laki-laki, bapak punya anak perempuan, rupanya ada cucu bapak yang sayang kali sama bapak. Bapak udah pensiun nih, tapi cucu yang ngantar ke masjid. Ada nggak orang gitu Pak? Nanti rupanya si kakek pengen kali dia sesuatu cucunya yang beliin. Kadang-kadang si kakek sakit, cucunya yang nemenin. Boleh nggak wasiat kepada cucu? Boleh. Bahkan wasiatnya wajib ditunaikan. Dibilangnya begini, nanti kalau bapak meninggal dunia, ini kan ada cucu bapak yang soleh kali ini, rajin kali ke masjid sama bapak, tiap hari ngawani bapak. Kata bapak itu sama anaknya, ini wasiat secara Islamnya. Kemudian ada saksinya, kemudian misalnya ditulisnya wasiatnya. Maka pada saat itu dia bilang, nanti mobil yang biasa aku pakai ke masjid sama cucu ini, itu nanti milik dia. Boleh nggak Pak? Kalau nggak melebihi 1/3 boleh. Bahkan kata Allah, min ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Warisan itu bisa disebut warisan, bisa dibagi kalau sudah ditunaikan wasiatnya, sudah dibayar hutang-hutangnya. Maka kalau begitu wasiat kepada selain ahli waris boleh. Tapi kalau wasiat ngurusi harta kemana mau ditaruh nggak usah, karena Allah sudah mengurusinya, dan itu disebut dengan asas ijbari. Kemudian ada asas namanya asas bilateral. Kalau kita lihat tuh harta warisan tuh Pak dalam Al-Quran, Allah sebut tuh, bagian mama berapa, bagian anak laki-laki berapa, bagian anak perempuan berapa, kalau bersama-sama ini berapa, bagian saudara dikatakan berapa, bagian saudara perempuan dikatakan berapa. Yang mewarisi tidak hanya perempuan, yang mewarisi juga laki-laki. Suami kalau meninggal istrinya dapat warisan nggak Pak? Dapat. Ibu kalau meninggal suami ibu dapat warisan nggak? Dapat.
walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Seorang suami akan mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan istrinya manakala istrinya enggak punya anak. Kalau istrinya punya anak, maka suaminya mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkannya. Artinya apa? Kalau kita mati nggak usah kita atur-atur kali. Dek, nanti mobil ini milikmu ya kalau abang meninggal ya. Rumah ini milikmu ya. Nggak usah. Kenapa? Allah sudah atur dalam Al-Quran. Asasnya ijbari, tapi keadilan Allah bukan cuma perempuan yang dapat warisan dari laki-laki, bukan cuma orang tua yang dapat warisan dari anak, tapi sebaliknya. Maka asasnya bilateral. Kemudian harta tadi dipecah dia. Karena ada orang kadang Pak kalau mewarisi menghendaki harta itu nggak usah dipecah, ada loh. Ya, kalau dipecah nanti misalnya macam tanah. Kalau nggak 2 hektar dipakai bersawah, itu orangnya nggak akan makmur. Itu maslahat Pak. Maka di satu kampung kadang pembagian warisannya nggak bilang mamanya jangan kalian pecah-pecah ya, kalian kerjain aja sawah itu ganti-gantian kalian. Karena kalau kalian pecah nanti dapat kalian paling 2 petak sawah, kalian nggak kaya-kaya. Ya mak, itu maslahat. Tapi apakah asasnya begitu? Enggak, asasnya individual. Artinya apa? Kalau ada pemilik rumah meninggal dunia, rumahnya ini jadi harta warisan, anaknya ada 5, istrinya juga ada, maka rumah ini berarti milik 6 orang. Berarti rumahnya disepakati saja untuk ditempati bersama, nggak usah dijual, atau dijual aja dibagi-bagi. Mana kira-kira Pak? Jual aja lah. Karena ada kadang satu orang bilang, aku butuh kali uang, jadi rumah ini jual lah. Abangnya bilang, oh dia muncul kau masih kecil pun banyak kali ceritamu. Waktu rumah ini dibangun, dan tahu kau masih kecil, aku yang bantu bapak, katanya. Gak ada cerita bantu membantu di situ. Kalau dia sudah minta bagiannya, pecah rumah itu. Kayak mana? Jual. Udah jual, bagi haknya. Kenapa? Karena asas yang Allah sebut dalam Al-Quran itu adalah asas individual. Bukan kita miliki bersama-sama, kita berfungsi, tapi kita miliki masing-masing sesuai kebutuhan. Kemudian ada namanya asas keadilan berimbang. Ini kadang-kadang banyak orang salah. Maka kemudian dia bilang nanti asas keadilan berimbang berarti sama rata aja pembagian warisan. Tunggu dulu. Kenapa pembagian harta warisan Allah sebutkan dalam Al-Quran? Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kata Allah, bagian laki-laki 2 kali dibanding bagian perempuan. Jadi kalau ibu punya anak laki-laki, ibu punya anak perempuan, maka anak laki-laki ibu akan mendapatkan bagian 2 kali dibanding anak ibu yang perempuan. Lalu ada yang nanya, kenapa kok begitu kali? Anak perempuan kok sedikit kali? Ini pernah pas saya ditanya, ibu tuh hampir murtad gara-gara nanya. Tahu kenapa? Berdiri ibu itu waktu pengajian, Ustaz, dari dulu ini mau saya tanyakan. Ya silakan Bu, nggak usah pakai marah, tanya aja. Ustaz, Allah itu nggak adil, mau kok jodoh. Dalam hati, wah, beli ibu murtad. Kenapa ibu bilang Allah itu nggak adil? Saya merasakannya sendiri. Apa yang ibu rasakan? Pembagian warisan, saya yang ngurus saya. Saya anak perempuan Ustaz. Abang-abang saya itu di perantauan, nggak ada pun nengok ayah saya waktu sakit. Gitu meninggal ayah saya, dia dapat 2 bagian, saya dapat 1 bagian. Iya ya Bu ya. Sekarang kita balikkan ke masa jahiliyah ya Bu ya, sebelum turun ayat warisan ini. Gimana Ustaz? Di masa jahiliyah perempuan tak berhak mendapatkan warisan. Maksudnya sebab-sebab mewarisi di masa jahiliyah itu adalah salah satunya karena mereka bisa berperang. Perempuan dianggap lemah, perempuan gak pernah dapat warisan, anak perempuan gak akan dapat warisan, istri gak akan dapat warisan, ibu gak akan dapat warisan. Tapi gitu turun ayat Al-Quran,
berubah drastis. Anak perempuan dikasih tahu haknya berapa, ibu dikasih tahu haknya berapa, istri juga dapat warisan. Kira-kira adil nggak, Bu? Mulai ibu itu, lanjutkan aja lu, lanjutkan, duduk lah dia. Gini dia. Kenapa Allah sebut laki-laki dua bagian dibanding perempuan? Karena dalam syariat Islam yang wajib memberi nafkah itu laki-laki, bukan perempuan. Ya, Bu? Ibu walaupun bekerja, ibu gak wajib ngasih nafkah. Tapi ketika suami mengizinkan ibu bekerja, berarti di antara ibu dan suami sudah ada kerjasama. Terlepas dari harta bersama, gono gini, itu lain cerita. Tapi intinya apa? Suami bilang, ya udah deh, kau pun kerja, tapi nanti bantu-bantu lah. Ibu tugas ibu cuma membantu. Memberi nafkah siapa? Suami. Tapi banyak kok sekarang, Ustaz, istri yang ngasih nafkah, suaminya nganggur. Itu kan orang itu yang buat, bukan Allah yang merintahkan. Syariatnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki inilah jadi pemimpin perempuan. Sehingga apa? Dia yang memberi nafkah, dia yang wajib memberi nafkah. Kemudian pada saat itu Allah atur pula aturannya bahwa yang laki-laki dapat 2 bagian dibanding yang perempuan. Pak Ustaz, kalau kami rubah ilangnya boleh nggak? Misalnya perempuan yang ngasih nafkah sehingga kami bagi rata. Oh, nggak boleh. Kenapa? Ketentuan Allah sudah final tentang masalah kewajiban dan hak dari seseorang. Maka asasnya keadilan berimbang. Saya tanya sama ibu, kalau anak meninggal dunia, mamanya dapat warisan nggak? Kenapa lah harus mamanya dapat warisan? Kadang mamanya kan udah nenek-nenek, ya kan, Bu? Mama saya umurnya udah 66 tahun, berarti udah nenek-nenek. Kalau lah meninggal saya 5 tahun lagi, berarti umur mama saya berapa? 71. Udah 71. Pertanyaannya, mama saya umurnya udah 71 nih. Mama saya wajib dapat warisan nggak? Wajib. Kenapa? Ada beberapa ahli waris yang nggak boleh dihalangi oleh ahli waris yang lain. Pertama, al-abawan, ayah dan ibu. Kedua, az-zawjan, suami dan istri. Ketiga, al-ibnu, anak laki-laki. Keempat, bintu sulbi, anak perempuan. Ini orang nggak bisa dihalangi mendapatkan warisan. Lah, Ustaz, kan mama saya udah nenek-nenek, ya. Kan anak saya masih kecil, ya. Kan cucu saya pun masih kecil, ya. Kenapa mama saya lebih utama dapat daripada cucu saya? Oh iya, kenapa? Karena kata Allah, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ayahmu dan anak-anakmu gak tahu kemana yang lebih manfaat bagimu. Allah lebih tahu. Sehingga apa? Asasnya yang dipakai ini ijbari. Allah memaksa, tapi asasnya yang dibuat Allah dengan pembagiannya asas keadilan yang berimbang. Kemudian yang kelima, ini asas kematian. Harta itu bisa disebut sebagai warisan kalau pemiliknya udah meninggal. Jadi kalau ada orang ngasih sama anaknya pas masih hidup, ya hibah lah. Kalau ada yang ngasihnya pas meninggal, bilangnya pas masih hidup, ya wasiat lah. Tapi kalau ada orang yang ketika dia meninggal, maka pada saat itu hartanya ada, ya udah warisan lah. Maka kalau begitu, kalau ada anak yang melarang bapaknya jual sawit gara-gara dia anggap itu warisannya, nggak betul juga, Bang. Karena ada anak-anak minta bagian sebelum bapaknya mati, ada kan? Bapaknya bilang, dia mau jual sawit ini. Ngapain bapak jual sawit? Aku mau nikah lagi, kata bapaknya. Enak kali bapak mau nikah lagi jual sawit. Orang sawit kok, betul. Gak bisa, Pak. Pokoknya sawit itu jangan bapak jual. Kenapa? Itu sawit itu bagian warisan aku, Pak. Loh, aku kan belum mati, yang punya aku. Betul apa enggak? Betul. Betul. Maka kalau begitu ayahnya mau nikah lagi, jual sawit kah, ini mau, secara hukum Islam itu memang milik dia. Harta baru disebut warisan kalau pemiliknya sudah meninggal dunia. Maka dalam fikih mazhab Syafi'i dijelaskan itu dalam kitab Takmilatul Jubdatul Hadis fi fikih mawaris. Apa yang disebutkan? Bahwa syarat di antara pembagian warisan itu pertama, pastikan orang yang menjadi pewaris sudah meninggal dunia. Pastikan. Karena ada juga orang, Pak, merantau dia, tapi nggak pulang-pulang. Ada, Pak?
tanahnya ditinggalkannya 10 tahun ada. Waktu dia merantau masih lajang, belum nikah, tapi dia udah punya tanah. Gitu dia pergi merantau gak pulang-pulang. Di kampung itu ada saudara-saudaranya. Bapak dia udah meninggal dunia, maka secara hukum waris sebenarnya saudara dia berhak mendapatkan warisan. Kenapa? Pertama, dia belum punya istri, belum punya anak. Yang kedua, karena bapaknya udah meninggal. Karena yang bisa menghijab saudara mendapatkan warisan, yang bisa mendinding saudara mendapatkan warisan, itu cuma anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah. Itu aja saudara. Misalnya saya meninggal dunia nih, gitu saya meninggal, harta saya ini bisa nggak kemana-mana, nggak jadi milik saudara kalau masih hidup ayah saya, karena ayah saya menghalangi saudara mendapatkan warisan. Karena kan saya Pak, abang beradik kami kan 5 orang, abang beradik kandung ini 5 orang, 5 laki-laki. Aku anak kelima, berarti kalau di film Mahabharata aku Arjuna. Ya karena aja aku yang selamat. Kalau bilang lagu Indianya bilang muskurane kibazatum gungunane kibazatum jia jaina or piare. Tahu apa artinya Pak? Enggak Pak. Enggak, aku enggak tahu. India udah gitu aja. Jadi kalau sekiranya saya meninggal dunia, abang saya ada 4 orang nih. Anak saya misalnya, saya belum nikah lah misalnya, anak saya nggak ada, maka pada saat itu ahli waris saya siapa yang utama? Ayah saya, emak saya. Kalau ayah saya meninggal, maka warisan saya akan bocor ke samping. Siapa itu? Mak saya dapat, abang-abang saya dapat. Tapi kalau ayah saya masih hidup, abang saya nggak mungkin dapat. Kenapa? Karena ayah saya sebagai hijab bagi mereka. Man umma qoma bihi sababul irti minal irti bil kulliyati, mendinding secara total. Jadi kalau begitu Pak Ustaz, kasus yang tadi dia pergi merantau, ya. Hartanya tinggal, ya. Belum nikah dia, ya. Berarti penghijab saudara nggak mungkin anak, nggak mungkin cucu. Karena anak laki-laki nggak mungkin ada, orang belum nikah. Cucu laki-laki dan anak laki-laki lebih mustahil lagi. Maka siapa yang bisa menghalangi saudara mendapatkan warisan? Ayahnya. Rupanya ayahnya udah meninggal. Berarti ini harta kalau meninggal dan nanti milik saudaranya, Pak. Ayah maknya udah meninggal, milik saudaranya. Tapi saudaranya tadi nggak pulang-pulang, udah 10 tahun. Boleh nggak dibagi Pak harta warisannya, Pak? Boleh. Orang tapi Ustaz dia merantau, merasa tak Malaysia, tak mana, gak jelas lagi Pak Ustaz, tak mati di sana kita kan nggak tahu. Ladang dia semak sini, kami lain bersih. Masa kami bersih-bersih aja nggak boleh jual ya kan Pak? Maka dalam fikih, misalnya dalam kitab Takmilatul Jubdatul Hadis fi Fiqih Mawaris yang di dalam mazhab Syafi'i, syarat harta ini disebut warisan yang ditinggalkan ini. Pertama, pastikan dia dulu sudah meninggal dunia. Baik dia meninggal secara nyata atau meninggal secara hukum. Rupanya Pak, Bu, rupanya saudaranya mengajukanlah ke pengadilan tentang status saudaranya ini, udah mati apa enggak. Maka ulama memberi cara. Ada ulama yang mengatakan hakim pengadilan harus melihat apa yang harus dia lihat. Pertama, dia merantunya kemana? Merantunya ke tempat yang berbahaya enggak? Misalnya dia merantau ke Palestina, ke Gaza. Saya tanya, Gaza meledak-ledak enggak Pak kemarin? Ada peluang mati enggak dia? Ini pastikan dulu kemana dia, tempat yang berbahaya untuk nyawanya Pak. Atau yang kedua, pastikan umurnya seumuran sama dia udah meninggal semua. Kalau itu gawatlah saudara-saudaranya Pak. Rupanya itu ditanya yang seumuran sama abangnya ini,
Bapak umur berapa Pak? Umur 65 atau 70. Bapak masih hidup. Abang gue 68. Oh selesai lah Pak, nggak bisa. Jadi dipastikan dia sudah mati secara hukum atau dia sudah mati secara nyata. Kedua, pastikan waktu dia mati ahli warisnya masih hidup. Ini nanti muncul perdebatan dalam kompilasi hukum Islam. Karena dalam kompilasi hukum Islam, dalam pasal 185, apabila ahli waris lebih dulu meninggal daripada pewaris, maka anaknya dapat menggantikan dia sebagai ahli waris pengganti. Nah inilah nanti muncul, wah kalau orang awam bilang gak ada itu, padahal ini juga dirumuskan oleh para ulama dulu dengan mengambil 13 kitab dalam lintas mazhab. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, asasnya kematian. Pastikan dia mati, pastikan ada warisnya hidup, pastikan ada harta yang dibagi. Kalau cerita mati pun kalau nggak ada duitnya, apa yang dibagi kan? Udah aku pastikan Ustaz, meninggal abangku. Ya. Terus? Dan aku pastikan akulah ahli waris yang hidup waktu abangku meninggal. Oke. Hartanya ada Pak? Itu loh Ustaz, utangnya yang banyak. Oh bisa cerita lah. Makanya harta ini tak menjadi milik kita. Ia cuma mengantarkan kita ila safiril qabri, hanya ke tepi kubur saja, kata Imam Hakim. Siapa lagi? Anak kita juga mengantarkan kita ila safiril qabri. Siapa lagi? Pasangan kita, sahabat kita, tetangga kita, hanya mengantarkan kita ila safiril qabri, ke tepi kubur saja. Kemudian setelah itu Sumayarji'u kulluhu wa yatruku, semuanya kembali. Anaknya balik ke rumah, istrinya balik ke rumah, hartanya balik ke rumah. Padahal selama ini mati-matian dia cari harta, padahal selama ini dia mati-matian ngurusi anaknya, padahal selama ini mati-matian berkorban untuk pasangannya. Tapi semua pergi meninggalkannya. La yadkhulu ma'ahu fi qabrihi, enggak ada yang masuk ke dalam kubur bersamanya. Saya mau tanya, ada nggak orang kalau meninggal suaminya, istrinya mau dikubur padahal istrinya masih hidup? Ada? Nggak. Nggak ada. Makanya di lagu dangdut itu Pak, itu cuma di lagu itu, aku udah teliti. Hampir saja putus asa, bunuh diri kalau saja sampai kita tidak bertemu lagi. Rembulan bersinar lagi, mendung pun tiada lagi, hati yang seakan mati kini gairah kembali. Itu cuma di lagu Pak, nggak usah percaya. Kenapa? Karena kalau udah mati nanti pasangannya balik, nggak mau dikubur sama-sama. Ibu tuh bilang aku nggak bisa hidup tanpa bapakmu, nggak bisa. Mak udah mau maghrib, mak orang udah pulang, mak aku nggak bisa, nggak bisa, mamamu di sini aja sama bapakmu. Ya udah mama tinggal aja, janganlah aku takut. La yadkhulu ma'ahu fi qabri, nggak ada yang masuk ke dalam kuburan bersamanya. Lalu apa yang masuk ke dalam kuburan bersamanya? Yang masuk adalah amal-amal solehnya. Maka apapun pekerjaan kita, apapun kesibukan kita, jangan sampai amal kita hilang. Ustaz, saya ini bekerja pagi siang malam, jadikan pekerjaan itu amal. Karena orang kalau bahkan di zaman Nabi pernah buruh kasar, tangannya kasar Pak. Karena apa? Dia mungkin kulilah pekerjaan, tangannya ini kasar sekali, tapi Nabi mencium tangannya. Kenapa? Karena dengan tangannya ini dia beri nafkah keluarganya. Artinya apa? Walaupun dia bekerja, apapun pekerjaan yang halal, tapi tujuannya memberi nafkah keluarganya karena memenuhi perintah Allah, maka semua itu jadi amal bagi dia. Tapi kalau dia untuk kesenangan dirinya saja, bukan karena tanggung jawabnya, itu lain lagi cerita. Tapi ingat, jangan sampai gara-gara pada saat itu kita mau beramal banyak, tapi kita melupakan amanah yang Allah kasih pada kita. Misalnya yang saya sampaikan tadi, bapak jadi pegawai. Gitu pegawai terikatlah dari jam segini sampai jam segini kerja nih, jam 12 istirahat, misalnya kan Pak. Udah siap itu, ini isomalah istirahat, sholat, makan.
Kemudian pada saat itu pekerjaan ada di target. Ini nanti selesaikan berkas ini sekian ya. Oke. Rupanya berkas ini tadi, ini kerjaan hari ini Pak, cuman ini kerjaan hari ini. Selesai dibuatnya, dia bebas beramal. Mau sholat, mau ngaji, mau apa, dia terserah. Tapi jangan sampai aku itulah yang gak bisa. Berkas ini pun menumpuk, biarlah menumpuk. Yang penting aku sholat duha dulu 11 rakaat. Udah siap itu lanjut baca Quran biar khatam Al-Quran 30 juz. Itu amalan yang bisa kita kerjakan di rumah tanpa harus meninggalkan tanggung jawab kita. Tapi Pak Ustaz, tanggung jawab bisa dilakukan ya. Baca Quran sampai khatam bisa. Ya itu gak ada masalah. Makanya saya selalu bilang, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang masuk surga itu dia amanah terhadap tugas yang diberikan kepadanya dan memenuhi janjinya. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Tapi dia juga orang yang selalu menjaga waktu-waktu sholatnya. Jadi kalau begitu apa? Anak kita, istri kita, semua tinggal. Yang masuk ke dalam kubur adalah amal-amal kita. Jadi rugi Pak. Ada orang gara-gara kerja nggak sholat, ada? Kok nggak sholat Pak? Aku sibuk kali tadi kerja kesana kemari, nggak sempat lagi aku sholat. Oh, udah hancur dari dalam kuburnya. Kemudian kata ulama, ada orang di dalam hidupnya yang tadu ahwa'ahu, suka sekali memperturut hawa nafsunya. Memperturut hawa nafsu itu gimana Pak Ustaz? Ya, dia dorongan hawa nafsu itu kata Nabi Yusuf di dalam Al-Quran dikisahkan, inna nafsala ammarutum bisu. Nafsu itu mendorong kepada keburukan. Namanya nafsunya ammarah. Ada nggak orang didorong nafsu kepada keburukan aja, nggak kepada kebaikan? Ada? Misalnya gini, udah jelas dekat masjid rumahnya tapi nggak mau sholat, ada nggak? Malah gitu dihidupkan masjid itu, gatal telinganya, ada nggak? Malah gitu azan, Allahu Akbar, gitulah bahkan tetap Indosiar itu ya. Udah azan mantap pun apa kata dia? Buat kali suara miklan ini, malas sekali aku dengar. Rumah di depan masjid, tetangganya orang-orang yang suka ke masjid. Kalau dia jumpa di jalan pun orang yang rajin ke masjid, tapi dia tetap menghindari masjid dan gak mau sholat. Nah ini namanya apa? Orang yang didorong nafsunya kepada keburukan. Ada istri dia halal baginya, tapi lebih suka dia goda-godai istri orang. Ada? Ada. Semua ada. Curiga banget. Padahal Allah kasih itu istrinya. Dengan dia menikah dengan istrinya, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah kasih dia bersama perempuan setelah halal, supaya tenang hidupnya, supaya tumbuh cintanya, supaya tumbuh sayangnya. Kalau nengok istri dia asik pala aja dia, tapi kalau nengok istri orang asik jonti aja. Atau ibu-ibu lah, kalau ngomong sama suaminya kasar, tapi kalau ngomong sama suami orang lembut, kalau suami orang lewat bapak, pulang kerja Bu? Iya Pak. Mas agak sore Bu ya? Itulah Pak kerjaan. Kadang sore, kadang agak malam. Sampai rumah suaminya bilang, oh malam kali. Dia mau jual apa? Beda Pak. Kenapa bisa begitu? Ya tadi ahwa. Memang dorongan orang nafsunya terlalu berat. Itu aja yang diikutinya. Ada orang, ada yang halal, dia suka yang haram. Nikah halal, pacaran haram. Orang lebih suka pacaran. Kalau pacaran, hujan-hujan itu ditahan kan. Bang gak usah datang lah bang ke rumah bang, hujan deras. Allah deh hujan aja kok pakai mantel, ya kan? Ya kan Pak? Sesudah nikah bang, ayolah kawan beli bakso ya bang, di depan hujan nih gerimis. Semalam itu hujan lebat pun bang, semalam belum jadi, sekarang udah jadi. Itu namanya ya tadu ahwa. Kalau begitu apa?
Teringatlah kata ulama aku kepada ayat-ayat Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang di dalam hidupnya dia takut kepada kebesaran Allah dan dia mampu menahan hawa nafsunya, maka tempatnya kembali adalah surga. Jadi kalau nafsu itu dorong kita untuk buruk aja Pak, itu berarti nafsu amal. Tapi kalau nafsu itu menyesali, setiap melakukan keburukan kita menyesal, itu namanya nafsu lawamah. La uqsimu bihadzal balad. Pokoknya nafsu itu luar biasa. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Nafsu lawamah. Ada orang udah taat, dia rajin dia sholat, tapi sekali-sekali gara-gara jalan-jalan ke Danau Toba, tidak lewat sholatnya ada. Asal kali dia, itu lawamah. Atau misalnya saya, dulu kan belum jadi ustaz aku Pak, tapi kawan dudukku dulu orang yang suka buka ere-ere, tahu ere-ere? Tahu kan Pak? Udah lama nggak jumpa nih, aku udah masuk pesantren, aku udah kuliah di Universitas Islam. Aku udah jadi ustaz, udah lama gak jumpa, 15 tahun, 18 tahun gak jumpa. Pulanglah saya Pak, lewatlah di tanah kamu sana. Teringatlah aku bilanglah dulu di sini aku dulu sekolah ini. Tiba-tiba jumpa kawan lagi berhenti, dibilang orang, Ramadan kan? Iya, aku bilang, kami temanku sudah sekolah rasa pemberenda. Oh iya ingat aku ingat. Gelar lu raju lagi. Ya aku raju anak bapak ginting. Oh ya, tak tahu apa artinya Pak. Tak tahu ada terjemahan di bawah. Tiba-tiba dia bilang, ada kita minum-minum yuk. Minum-minumlah kami. Gitu minum-minum Pak. Datang kawannya si Raju. Kata dia, aku pening kali aku, bingung aku mimpi semalam, mimpi ular dikejar sama orang gila. Cuman aku mau masak, nggak tahu nomor berapa. Sementara aku dulu ahli. Bilang, ular 32 Bang. Gila? 32, iya orang gila Bang. 87. Masak dia, nampak nomor. Gitu kan nampak nomor, besoknya diteleponnya lah Raju. Ajak dulu minum-minum dulu apa itu, makanlah sama minum, dia yang traktir. Kutanya, kok bisa kau traktir aku apa yang kau lakukan, rupanya banyak rezeki kau. Itulah semalam nomor yang abang kasih menang, aku ini aku traktir. Saya tanya, haram gak itu makan? Haram. Nyesal gak? Dalam hati, ya Allah, aku kan jadi ustaz, ngapain aku kasih tahu nomor berapa? Gara-gara itu dia berjudi, gara-gara itu dia menang, aku makan makanan haram tuh. Menyesal aku tiap hari istighfar Pak. Itu namanya nafsu lawamah. Tapi ada nafsu mutmainnah. Gua ini memang payah ngajak dia cakap, karena mau ibadah aja. Awak tanya apapun, kalau anak muda mau gerem deh. Wah, aku tengok pangkat tinggi, gaji, kehidupan sederhana. Ya udahlah, yang ada aja. Gak mau rupanya bawa jalan-jalan ke Eropa, ngapain? Bagus aku zikir. Wah jalan-jalan yuk minggu yuk, alhamdulillah aku zikir aja. Pokoknya cinta kali dengan ibadahnya, nafsunya mutmainnah. Maka kalau begitu apa? Belajarlah kita dari apa yang disampaikan ulama, bahwa jangan terlalu memperturut hawa nafsu karena tempat kita neraka. Tapi kalau kita mampu menahannya, ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk, maka kita akan masuk ke dalam surga. Saya rasa inilah yang bisa saya sampaikan, karena mungkin kita lanjutkan dengan tanya jawab. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.